Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema keseimbangan umum agregat demand dan agregat supply. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM E20192223 dari kelas Ekonomi Syariah 5 Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Selanjutnya saya akan memaparkan apa itu permintaan agregat dan penawaran agregat. Keseimbangan umum ADAS. Terdapat 5 subbab yang akan dibahas dalam keseimbangan umum ADAS. Yang pertama, pengertian permintaan penawaran agregat. Yang kedua, analisis permintaan penawaran agregat. Yang ketiga, pembentukan kurva permintaan penawaran agregat. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran agregat. Yang kelima, bagaimana keseimbangan permintaan penawaran agregat. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yakni pengertian permintaan penawaran agregat. Permintaan adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat sendiri didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, permintaan agregat sangat berbeda dengan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual pada tingkat harga tertentu. Sedangkan pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Istilah penawaran agregat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada satu tahun tertentu. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Yang kedua, analisis permintaan penawaran agregat. Analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis pengeluaran penawaran agregat. Dalam analisis ADAS diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Dalam analisis ADAS, agregat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penawaran agregat jangka pendek. Yang kedua, penawaran agregat jangka panjang. Yang pertama, penawaran agregat jangka pendek adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Kurva AS semakin tinggi, tingkat kebaikannya berbentuk horizontal karena upah dan harga kaku ada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena itu, pergeseran dalam permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Yang kedua, penawaran agregat jangka panjang. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berwujud vertikal karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Karena itu, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output dan kesempatan kerja. Yang ketiga, kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan di antara tingkat harga dengan barang dan jasa yang akan dibeli dalam perekonomian.
Dalam menggambarkan kurva permintaan, sederhana kita mengasumsikan bahwa harga lain dan pendapatan itu tetap. Dari asumsi ini akan terlihat bahwa penyebab kuantitas yang diminta atas barang tertentu turun ketika harga naik, dikarenakan harga barang lain tidak naik. Barang yang rumah tangga menanggapinya dengan mengganti barang yang dibicarakan ini oleh sebab itu menjadi lebih mahal relatif terhadap barang lain, dan rumah tangga menanggapinya dengan mengganti barang yang harganya naik dengan barang lain. Di samping itu, jika pendapatan tidak naik ketika harga suatu barang naik, pendapatan real akan turun. Ini mungkin juga menyebabkan kuantitas yang diminta atas barang yang harganya naik lebih rendah. Kurva penawaran agregat memperlihatkan hubungan antara kuantitas agregat output yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian dengan tingkat harga keseluruhan. Untuk memahami kurva penawaran agregat, perlu memahami tentang perilaku perusahaan individual yang membentuk perekonomian. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan penawaran agregat. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi bentuk kurva agregat Diamond. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi bentuk kurva agregat supply. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi bentuk kurva agregat Diamond. Sifat kurva agregat Diamond yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. A. Tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dengan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. B. Tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Pada umumnya terdapat perkaitan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan menjadi semakin tinggi. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku bunga real yang tetap besarnya, dan ini dilakukan dengan menuntut suku bunga nominal yang lebih tinggi pada waktu inflasi yang semakin cepat. Terdapat perkaitan yang rapat pula di antara suku bunga dengan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga, maka akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Hal ini menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan sebagai berikut. Yang pertama, harga naik menyebabkan suku bunga naik. Yang kedua, suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Dan yang ketiga, investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real merosot. C. Tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju, sektor industrinya akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Indonesia dan Thailand dapat memproduksi sepatu, pakaian, dan mobil. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor suatu negara. Secara umum dapat diartikan, yang pertama, apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang. Sebaliknya, yang kedua, apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor akan meningkat. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva agregat supply. Dua faktor dapat dipandang sebagai penyebab dari bentuk kurva agregat supply yang melengkung ke atas, yaitu sebagai berikut. A. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan memerlukan faktor produksi, yaitu
berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Dalam jangka pendek, tanah, modal, teknologi dianggap tetap, dan sebagai faktor yang dapat berubah adalah tenaga kerja. Dengan demikian, dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan V L . Maksudnya jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Apabila kurva agregat supply yang melengkung ke atas tersebut menggambarkan ciri perhubungan berikut, semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan para pengusaha. B. Pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dalam menerangkan efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas, ciri kurva penawaran agregat dimisalkan pada tingkat upah adalah tetap pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja. Hal inilah yang benar untuk kegiatan suatu perusahaan dan persaingan sempurna. Keseimbangan permintaan penawaran agregat. Yang pertama, keseimbangan makroekonomi. Yang kedua, penyebab perubahan keseimbangan ADAS. Yang pertama, keseimbangan makroekonomi. Keseimbangan ADAS sebagai keseimbangan makroekonomi karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis ini lebih lengkap daripada analisis keseimbangan pendapatan nasional. Analisis keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADAS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya, A. Dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. B. Perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan pada PE. C. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Kedua, penyebab perubahan keseimbangan ADAS. Keseimbangan permintaan agregat penawaran akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai perubahan dalam keadaan perekonomian. A. Efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. B. Efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi keseimbangan umum, agregat demand, dan agregat supply. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.